Sakitnya no itar aku makan dulu guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Andi Dan saya pada Matsada. ya, baik, dengan kesempatan kali ini guys, kita berdua akan membahas mengenai penutupan pabrik rokok. Nah, menurut aku cek info sebenarnya. Emang gak ada Allah, kami dari tadi bahasa Indonesia. Nggak usah ini kalau ngomong Tidak. diam baik kan itu. Tapi saya ini sebenarnya bisa di sini lah kami. Ketika ada berita pabrik rokok itu halo guys, kembali lagi bersama saya Andi Dan saya pada Matsada. Oke guys, dengan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penutupan pabrik rokok. Jadi menurut saudara Andi, bagaimana tanggapan Anda jika pabrik rokok ditutup? Menurut saya itu hal yang mustahil sih sebenarnya, karena pabrik rokok ditutup itu tidak mungkin, karena untuk masyarakat di Indonesia ini memang mengonsumsi rokok begitu. Kebanyakan mengonsumsi rokok, entah dari bapak-bapak atau pemuda-pemuda, ada juga yang ibu-ibu. Untuk penutupan itu mungkin mustahil sih untuk terjadi ditutupnya pabrik rokok. Bisa saja sih terjadi karena rokok itu menyebabkan seperti kanker paru-paru, pernapasan, mengganggu pernapasan. Bahkan perokok pasif saja juga bisa sakit karena yang perokok aktif. Misal ada saudara Andi merokok, nah di dekatnya ada temannya, itu karena mereka bisa merokok saja itu sudah menyebabkan sakit, entah itu sesak nafas atau misalnya punya tenggorokan, pernapasan. Iya benar, tapi dari segi kesehatan memang merokok itu tidak sehat sih sebenarnya. Tapi menurut ada orang berpendapat, saya juga berpendapat, misalnya merokok itu lebih dari kesehatan sih, lebih dari kan kalau kesehatan itu biasanya nomor satu kan, ya nomor satu. Tapi ketenangan untuk merokok itu nomor satu, lebih nomor satu gitu. Karena banyak perokok aktif itu awal-awalnya mereka mencari ketenangan. Iya, sama-sama. Mereka dengan merokok mereka tenang, dan menurut saya pabrik rokok juga sangat berdampak di Indonesia ini dari dapat lebih melancarkan UMKM negara gitu. Tapi padahal di Tidak usah tersebut sudah kita kumpul tertera itu lah dapat saya potong-potong lagi guys. Ayo sampai habis ya. Nanti itu saya ini. dilakukan untuk merokok. Karena begini, karena menurut saya apalagi kan rokok, karena istilah rokok itu masih diperbolehkan kan di dalam negara ini, kecuali yang memang mengandung alkohol, misalnya dia narkoba atau alkohol, ya memang itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi untuk merokok menurut saya itu sangat, untuk ditutup pabrik rokok itu sangat mustahil dan sangat tidak mungkin. Dan mungkin saja ketika ditutup, misalkan ini ditutup, mungkin para perokok tidak akan terima gitu, karena mereka setiap hari bahkan untuk aktivitas sehari-hari saja mereka harus dimulai dengan merokok. Setuju kan? Jadi menurut saya tidak mungkin dan tidak akan terjadi sih begitu. Tapi kan merokok itu menyebabkan penyakit, menyebabkan kayak misalnya kesehatan, karena bukan untuk perokok aktif saja, tetapi untuk perokok pasif juga, karena mengganggu pernapasan. Jadi saya Saya pribadi juga ketika saya jadi aborsi. iya, jadi kan itu saya aborsi napas. Jadi menurut saya itu bagus, tapi bisa terjadi untuk penutupan. Ya benar sih, salahnya itu memang tidak baik kan untuk kesehatan, terutama kesehatan memang tidak baik. Tapi ada kalanya rokok ini sangat menjunjung atau memberi ketenangan dan juga memberi keuntungan bagi negara. Bisa kita lihat guys, untuk manfaat bagi negara itu untuk tembakau atau perusahaannya. Jadi kita
cek dulu. Ya baik. Pada pasal 4 ayat 2 PMK 63/2022 dijelaskan bahwa tarif PPN atas hasil tembakau yang berlaku mulai 1 April sampai 1 April 2022 adalah sebesar 9,9% dari harga jual eceran hasil tembakau. Tarif tersebut kemudian akan kembali naik menjadi 10,7% dari tembakau pada saat berlakuan tarif PPN 12%. Nah, jadi secara tidak langsung kita sebutkan bahwasanya untuk pajak dari pabrik rokok itu sangat membantu perekonomian atau kestabilan untuk negara begitu, karena untuk kita lihat saja untuk rokok, untuk penghasilan tembakau itu memang besar begitu, apalagi di era Assalamualaikum warahmatullahi besar wabarakatuh. begitu. Kalau semuanya yang pertama kembali di banyaknya podcast kami, yaitu saya bernama rokok Andreas di dengan NIM Indonesia, 33224007 dan saya bersama teman saya. untuk pabrik rokok, maka akan ada permasalahan yang baru gitu untuk negara. Jadi di sini saya dan teman saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampunya yaitu Bapak Wendy Octavian Anu, Bapak Wendy tapi juga Anu Octavian habis itu apalagi untuk anak untuk ibu hamil itu tidak cocok dan tidak bagus untuk kesehatan, apalagi untuk janin yang ada di dalam kandungannya, karena itu akan Ya, assalamualaikum sama lagi dari bawaan rokok. harus semuanya, semuanya. Iya betul sekali. Tapi kan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rokok Halo semuanya, itu harus di atas umur 18 tahun. Yaitu di sini kita membahas materi lanjutan dan tidak diperbolehkan untuk kontra wanita yang masalah sedang hamil. aborsi. Jadi kalau memang Yang di sini saya dilakukan sebagai oleh pro atau dan teman saya ada sebagai orang yang kontra. di bawah umur 18 tahun dia merokok, dan ada juga orang yang merokok tapi dia Apa sih sedang menurut kamu aborsi? mengandung atau hamil. Jadi menurut saya itu lebih ke penjualnya rokok lagi. Apakah kita untuk memberikan atau ada pembeli yang memang di bawah umur, sebaiknya kita tidak menjual, dia betul tidak menjualkannya terhadap dia, atau yang dia mau membeli Kan tidak aborsi kita itu beli biasanya karena berbahaya gitu loh. Memang orang yang untuk peringatan di rokok itu Nah, saja jadi aborsi ini tidak boleh di bawah umur 18 jatuhnya tahun, itu tidak boleh dikonsumsi bisa oleh dikatakan ibu. haram. Jadi menurut saudara Andi, bagaimana tanggapan Anda Jadi tentang karena haram seorang tersebut, pelajar yang jadi itu menurut saya sah-sah aja. Untuk seorang pelajar yang merokok menurut saya itu tidak bagus ya, karena masih pelajar, masih seorang pelajar, Masih di bawah umur. iya masih di bawah umur. Seharusnya mereka tuh fokus terhadap pendidikan atau ilmu yang harus dicoba atau harus dijelajah jadi untuk pelajar yang merokok itu sebaiknya diberhentikan, lebih baik Ya gini ya, kalau nggak mau, karena kalau nggak ini mau harus juga ya berarti jangan dilakuin. diprioritaskan. Kalau ada orang yang belajar merokok, seharusnya cepat-cepat dibasuh, karena dampaknya sangat tidak bagus begitu. Iya betul. Kamu merokok atau enggak? Untuk saya dulu pernah ngerokok, tapi untuk sekarang saya sudah bisa melakukan atau mengalihkan yang dulu saya sedang pernah merokok, sedang luar rokok, tapi sekarang saya mencari aktivitas yang lebih baik lagi. Dari Sekarang masih sekarang kalau memang keadaannya memungkinkan untuk merokok, saya harus merokok, karena orang itu tidak semua orang itu mempunyai tempat bercerita gitu. Apalagi kita kan anak merokok itu apa sih? menurut saya nih ya, menurut saya untuk merokok itu yang pertama itu keuntungan bagi sendiri terlebih dahulu ya, keuntungan bagi diri saya sendiri di merokok. Yang pertama saya lebih berpikir lebih jernih, lebih tenang, betul sekali, lebih plong, tenang pikiran ketika kita merokok. Dan juga ketika merokok itu biasanya kita ini apa mendapatkan ide-ide baru.
harapannya untuk menata masa depan. Tapi ada kalanya memang kita kalau mengkonsumsinya terlalu berlebihan itu akan menyebabkan efek yang sangat tidak bagus terhadap kita. Iya baik, berbahaya. Tidak, maksud aku tuh kalau dia bacaan Arab Boleh saja. ada kekantikan sebelumnya itu. Ya boleh saja kalau memang tidak aktif rokoknya boleh saja, tapi kalau bisa untuk merokok yang aktif kalau bisa dikurangi karena banyak bro di luar sana aktivitas yang lebih baik lagi daripada merokok. Jadi tipsnya juga ngomongin rokok aktif. Bagaimana untuk mengurangi? Tadi tips saya untuk di luar sana mungkin ada anak muda atau siapapun itu yang masih pelajar yang sekarang dalam masa merokok setiap hari atau merokok aktif. Tipsnya yaitu yang pertama kita berpikir dulu. Biasanya anak muda juga yang merokok itu biasanya oleh pergaulan dulu nih, teman-teman di merokok jadi dia mulai merokok. Ya baik lagi ke pergaulan, tapi kalau memang sudah merokok kan sudah terlewatkan itu untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk merokok Halo semuanya, sebaiknya kembali lagi di dikurangi dulu itu materi lanjutan secara cara apa sih untuk mengurangi? Nama saya kita berpikir dulu dari awal. Kita betul sekali untuk merokok itu apa dan kita lihat lagi ketika iya betul kan dampak buruknya ketika kita sebelum merokok itu bagaimana dan setelah kita merokok sekarang ini bagaimana, pasti ada iya betul membuat perbandingan karena memang menurut saya perbandingannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi halo semuanya, itu yang pertama itu yang kedua kami yaitu saya Christian dengan NIM 33/2024 ya dan bukan saya. Tapi menurut saya lebih baik cari kopi yang baru gitu. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tidak bisa dipaksakan ya Pak untuk kolaborasi. dari Di mana di sini saya berpihak sebagai pro dan teman saya berpihak iya sebagai betul karena rokok itu membuat candu. ngomongin masalah budaya aborsi rokok pasti membuat candu. Jadi untuk itu kita alihkan dulu guys. Karena kalau pagi-pagi nih seringkali anak muda ngerokok terus ngopi kan pagi-pagi, jangan dulu guys karena itu sebenarnya kalau pagi-pagi itu baiknya sekali kita minum air putih begitu ya, menikmati udara yang segar juga bisa sih walaupun tanpa rokok dengan air putih ya. Dengan ngomong yang aborsi juga biasanya aborsi ini dilakukan oleh media boleh tapi dia kaminya itu di luar nikah ya nggak sih itu karena rokok. Jadi menurut saya kalau emang itu dilakukan di luar nikah itu yang kedua ya guys ya. Jadi karena kan kalau rokok dengan ambil di luar nikah itu jadinya itu tips ya bisa dikatakan anak haram. Kita berpikir lagi itu menurut saya itu sah aja kalau sekarang melakukan rokok karena mbak sekarang rokok itu harganya tinggi sekali gitu. Banyak varian yang buah. Ada yang sekarang ada yang rasa kopi. Iya betul. Banyak macam karena ada yang rasa buah banyak sekali karena untuk menarik pelanggan begitu ya. Iya, mencoba rasa baru. Dan juga untuk tips yang ketiga itu kita perhitungkan dulu pengeluaran masalah rokok itu kembali apa sih manusia kan manusia itu kelihatan dari gelap dan salah. Nah nanti pada saat itu mereka itu lagi apa ya? Iya betul itu memang lagi nafsuan gitu biaya. Nggak tahu juga namanya juga manusia ya kan. Jadi itu begitu kan saya kalau emang rokok itu biasanya mbak tidak memikirkan uang untuk merokok dilakuin aja ya mbak. Iya yang penting merokok begitu. Padahal itu seharusnya kita berpikir dulu guys untuk merokok itu pengeluarannya besar. Apalagi kita merokok aktif untuk satu bungkus satu hari itu sangat tidak baik gitu. Lebih baik kita dengan cara begini guys melanggar mengurangi kita setelah kita mengurangi agar tidak merasa lagi nih kan ketika kita mengurangi rokok uang rokok tetap kita persiapkan misalkan satu bulan itu 900 misalkan kita hitung satu bulan 900 misalkan kita satu hari itu satu bungkus mbak misalkan uangnya 30.000 kali 30 berarti 900 dong. Nah 900 itu kita alihkan dulu begitu karena aborsi ini atau diberikan sesuatu yang dengan kesehatan ya atau
membeli barang yang kita sukai gitu. Kalau kayak kendaraan pribadi itu yang rokok uang yang nggak salah. Kenapa harus jalan gitu ya? Iya. Hampir bukan 1 juta kan? Itu enakan Gimana kalau dia atau emang yang dia itu Untuk jawabannya mungkin kalau saya dulu masih perokok aktif, saya akan jawab rokok Pak. Karena gimana ya? Karena kalau kita merokok itu kita menomorduakan makanan atau maksa nasi begitu. Iya, saya dulu itu rokok. Jangan sampai ya guys ya. Tapi namun sekarang kalau sama merokok itu, ya merokok itu kurang baik. Jadi merokok itu kita itu hanya diberikan pilihan kita kalau kita mau mengurangi kalau tidak kalau bisa kurangi berlaku aborsi. Berikan lagi dampaknya ya, dampak negatif dan positif dari Bisa merokok. dikatakan tapi untuk itu kalau pabriknya kalau mungkin itu tidak mungkin kan kalau dalam kutip memang karena perokok ini atau mobil rokok ini banyak menguntungkan karena kan itu kalau misalkan dari aborsi nih, itu berdampak juga bagi itu berdampak juga bagi anak tersebut pada saat dia dewasa. Misalkan gini, misalkan ya tahu lah bocil-bocil zaman sekarang kan kalau ngeledek, iya anak itu kan ada keuntungannya dan berapa ya? untuk individu Dan yang pengaruh juga bagi itu anak merasakan tersebut pada saat dia nanti besar. Iya, karena banyak loh di luar sana orang melakukan ketenangan diri dengan perilaku yang lebih berubah karena mungkin untuk menghindari perilaku yang tersebut yang lebih berubah Ngomongin rahasia nggak bisa dirahasiakan. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang sudah mengurangi Iya. merokok ya, lebih baik dari dulu. Iya, jadi untuk Mbak setuju tidak kalau rokok itu ditutup? Kalau saya setuju untuk ditutup ya, Iya. karena lebih banyak dampak positifnya karena bisa ditutup. Kalau tetap dibuka dan rokok itu masih makin banyak, itu akan menimbulkan dampak negatif. Apalagi untuk anak-anak dan pelajar, apalagi wanita hamil, itu akan menyebabkan dampak yang lebih berbahaya lagi apalagi kesehatan ya. Iya betul. Tapi untuk itu menurut saya kalau ditutup itu tidak akan terjadi dan tidak akan mungkin Mbak karena rokok itu gimana ya? Sebenarnya ada nih orang yang menjadi dirinya kalau tidak merokok dia merasa hampa, dia merasa Ada yang kurang. Dia ada yang kurang nih. Ternyata dia nggak merokok hari ini. Jadi untuk rokok juga untuk menghilangkan stres Mbak. Jadi rokok kadang-kadang orang yang kalau lagi stres, lagi penat nih, lagi banyak masalah atau problem, tidak ada banyak cerita, mungkin dengan rokok dia bisa merelaksasikan tubuh atau pikirannya gitu. Iya, iya betul, lebih enjoy, lebih tenang. Jadi menurut saudara Andi, bagaimana pendapat saudara Andi tentang perokok pasif yang nggak merokok tapi berteman atau bergaul dengan orang perokok aktif gitu? Nah, baik untuk perokok yang pasif, ya hati-hati Mbak ya. Untuk perokok pasif biasanya itu dari pergaulan Mbak. Jadi untuk pergaulan itu biasanya teman-temannya merokok, dia ikut-ikutan merokok. Jadi kita harus menanamkan prinsip begitu. Walaupun teman kita merokok, kita harus sesuai dengan prinsip kita. Kalau memang kita tidak mau merokok dan menurut kita merokok itu merugikan, untuk apa kita tiru begitu. Tapi banyak sekali di luar sana yang merokok, jadi dia ikutan merokok karena tidak mau ketinggalan nih untuk perkembangan zaman, keren, iya untuk mencoba dan keren-kerenan begitu. Tapi menurut saya kalau itu jangan dulu gitu karena untuk perokok yang aktif itu awalnya dari perokok yang pasif Pak gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang sekarang ia melakukan merokok tapi walaupun pasif belum aktif, tapi seharusnya diberhentikan kalau bisa gitu. Karena merokok itu guys kurang baik begitu, merokok kurang baik dari tubuh kita dan juga dari kesehatan itu sangat-sangat nampak Mbak untuk kesehatannya.
Jadi untuk orang merokok itu biasanya lebih ke lemes, lebih ke kurang semangat, lebih ke seperti tidak ada kemauan untuk aktivitas lain yang kurang beraktivitas atau berkreatif begitu. Jadi untuk mencegah merokok, kita tidak bisa ya guys untuk melarang orang untuk berjualan rokok nih di daerah kita misalkan sudah baik-baik tidak ada yang merokok dan ada orang yang jualan rokok kita marahi atau kita tidak perbolehkan itu tidak benar juga ya. Jadi kalau memang ada tentang jualan rokok atau ada yang berjualan rokok, kalau kita memang tidak mau merokok dan tidak mau hidupnya sakit-sakitan dan tetap pada lingkungan sehat, jadi kita harus menghindari merokok. Iya betul. Iya betul. Jadi kesadaran diri. Jadi untuk di luar sana, apalagi anak-anak muda, kalau mau merokok itu dipertimbangkan lagi itu. Untuk belajar. Iya, apalagi untuk belajar karena belajar itu kan belum ada penghasilan sendiri mbak. Jadi masih menuntut uang kepada orang tua. Jadi kasihan orang tua untuk mencari uang belikan rokok. Jadi lebih baik memberikan sesuatu yang lebih manfaat lagi. Apalagi sekolah melanggar untuk Iya, apalagi sekolah melanggar untuk merokok. Jadi untuk yang di luar sana kalau memang mau mencoba-coba merokok jangan dulu ya. Tahu intinya aku tetap ingin pakai ini. Jadi kalau menurut saya untuk pakai rokok itu mending memang untuk ditutup karena lebih dampak positifnya itu lebih baik ditutup karena untuk jika memang dibuka terus karena rokok ini makin lama makin banyak varian, ada yang rasa mangga, rasa nanas, ada yang rasa melon, mungkinnya ada rasa kopi, bermacam-macam ya. Jadi semua orang itu ingin mencoba gitu. Jadi menurut saya lebih baik ditutup untuk kesehatan dan untuk perokok pasif juga yang di luar sana yang berteman atau bergaul dengan perokok aktif. Namun untuk saya, untuk penutupan pabrik rokok itu saya sangat tidak setuju karena rokok sangat membantu perekonomian negara begitu. Dan untuk perokok juga memiliki jati diri, bahkan untuk perokok itu biasanya ia lebih ketenangan atau refleksi diri. Jadi untuk menutup pabrik rokok itu sangat tidak memungkinkan dan sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Ya, jadi sekian dari kita untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa.